Halo adik-adik semua, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan mengajarkan mengenai konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, perkenalkan dulu nama kakak Damianus Fandi Pranajaya. Kakak biasa dipanggil dengan Kak Fandi. Kakak berkuliah di Universitas Pendidikan Ganesha dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, perkenalannya cukup ya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Apakah adik-adik mengetahui apa itu bangun datar? Baik adik-adik, adapun pengertian dari bangun datar ialah bagian dari bagian datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, bangun datar itu juga dapat disebut dengan bangun dua dimensi. Nah, adapun macam-macam bangun datar, diantaranya ada persegi, kemudian ada persegi panjang, ada segitiga, ada jajaran genjang, ada trapesium, ada belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Baik adik-adik, sekarang kita akan melanjuti ke ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar. Baik adik-adik, sekarang kita masuki ke bangun datar yang pertama, yaitu ada persegi. Nah, gambar persegi dapat dilihat seperti ini ya. Dan adapun ciri-ciri persegi ialah segi empat yang keempat sisinya sama panjang. Nah, itu disebut dengan persegi ya. Kemudian, sifat-sifat dari persegi diantaranya mempunyai sisi yang sama panjang. Kemudian memiliki 4 sudut siku-siku. Dan ketiga, memiliki diagonal yang sama panjang. Selanjutnya kita ke bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang. Adapun ciri-ciri persegi panjang yaitu segi empat bersisi lurus, yang keempat sudutnya siku-siku, dapat dinamakan persegi panjang. Adapun sifat-sifat dari persegi panjang ialah mempunyai 4 sisi yang terdiri dari 2 sisi sejajar yang sama panjang. Kemudian memiliki 4 sudut siku-siku. Kemudian memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, sekarang kita ke bangun datar yang ketiga, yaitu segitiga. Nah, segitiga ini memiliki beberapa bentuk. Nah, yang pertama, apabila dipandang dari komponen sudutnya, maka terdapat segitiga yang jika salah satu sudutnya siku-siku, maka dinamakan segitiga siku-siku. Adapun bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, jika salah satu sudutnya tumpul, maka dinamakan segitiga tumpul. Nah, adapun begini ya untuk gambar dari segitiga tumpul. Yang ketiga, jika salah satu sudutnya lancip, maka dinamakan segitiga lancip. Ya, ini adalah gambar dari segitiga lancip. Nah, kemudian apabila dipandang dari panjang sisinya, maka jika 2 sisi sama panjang, maka dinamakan segitiga sama kaki. Nah, begini bentuknya. Kemudian jika 3 sisi sama panjang, maka dinamakan segitiga sama sisi. Nah, begini bentuknya. Nah, jika tidak ada sisi yang sama panjang, maka dinamakan segitiga sembarang. Nah, begini bentuknya.
Kemudian selanjutnya kita masuki bangun datar jajaran genjang. Nah, adapun ciri-ciri dari jajaran genjang ialah sisi berhadapan sejajar. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sifat-sifat dari jajaran genjang ialah sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, dan sudut yang berhadapan pasti sama besar. Nah, selanjutnya kita masuki bangun datar trapesium. Adapun ciri-ciri dari trapesium yaitu memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nah, sifat-sifat dari trapesium diantaranya memiliki 4 sisi, diantaranya 2 sisi sejajar. Kemudian memiliki 4 sudut. Nah, untuk trapesium terdapat beberapa bentuk ya, adik-adik. Di antaranya trapesium siku-siku, kemudian trapesium sama kaki, kemudian trapesium sembarang. Selanjutnya kita masuki bangun datar belah ketupat. Ciri-ciri dari belah ketupat diantaranya sisi berhadapan sama dan sejajar. Kemudian keempat sisinya sama panjang. Dan sudut yang berhadapan sama besar dan tidak siku-siku. Nah, sifat-sifat dari belah ketupat ialah memiliki 4 sisi berhadapan sama panjang. Kemudian memiliki 4 sudut, di mana 2 sudut yang berhadapan sama. Kemudian memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. Dan yang terakhir, mohon maaf, selanjutnya kita akan masuki bangun datar layang-layang. Ciri-ciri dari layang-layang ialah memiliki 2 sisi berdekatan sama panjang. Kemudian sepasang sudut yang berhadapan itu sama besar. Sifat-sifat dari layang-layang diantaranya memiliki 4 sisi, di mana 2 pasang sisi sama panjang. Memiliki 4 sudut, di mana 2 sudut yang berhadapan sama. Kemudian memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus. Selanjutnya adalah bangun datar lingkaran. Ciri-cirinya yaitu hanya memiliki 1 sisi. Nah, adapun sifat dari lingkaran ialah memiliki titik pusat, panjang diameter sama dengan panjang 2 kali jari-jari. Nah, kemudian bentuk lingkaran selalu sama, yang membedakan hanya ukurannya. Baik adik-adik, tadi kita sudah mempelajari mengenai konsep bangun datar, dan sekarang kita akan memasuki materi kesebangunan. Baik adik-adik, pengertian dari kesebangunan ialah kesebangunan merupakan 2 buah bangun datar yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama, tapi bentuknya sama namun ukuran berbeda. Nah, adapun simbol kesebangunan bisa dilihat seperti ini ya adik-adik. Nah, syarat-syarat kesebangunan diantaranya yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh di mana yang pertama segitiga. Maksud kakak persegi panjang A dan persegi panjang B, apakah dia sebangun? Nah, mari kita coba mencarinya ya, membuktikannya. Kita coba ke syarat yang pertama, yaitu melihat apakah sudutnya sama. Kita coba lihat. Nah, sudut A itu sama dengan sudut E. Kemudian sudut B itu sama dengan sudut F.
Kemudian sudut C itu sama dengan sudut G, dan sudut D itu sama dengan sudut H. Nah, mengapa bisa sama? Karena sudut-sudutnya ini memiliki besar 90 derajat. Selanjutnya kita coba cari apakah sisi-sisinya sebanding. Nah, di sini diketahui bahwa sisi panjangnya itu untuk persegi panjang A itu 4 cm, dan untuk sisi pendeknya yaitu sepanjang 2 cm. Sedangkan untuk persegi panjang B itu untuk sisi panjangnya adalah 8 cm dan sisi pendeknya yaitu sepanjang 4 cm. Ya. Nah, di sini kita coba bandingkan sisi AB dibandingkan dengan sisi EF. Apabila dibandingkan, menghasilkan 4/8. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Oke. Kemudian kita coba bandingkan sisi CD dengan sisi GH. Nah, sama juga sisi CD itu 4 cm berbanding 8 cm. Apabila kita sederhanakan menjadi 1/2 juga. Kemudian kita coba bandingkan sisi BC dibandingkan dengan sisi FG. Nah, sisi BC itu sepanjang 2 cm dan sisi FG itu sepanjang 4 cm. Apabila kita bandingkan jadi 2/4. Apabila kita sederhanakan akan menghasilkan 1/2 juga. Kemudian kita coba bandingkan sisi AD dengan sisi EH. Itu menghasilkan 2/4. Ya, apabila kita sederhanakan yaitu menjadi 1/2 juga. Nah, jadi secara keseluruhan sisi-sisinya ini adalah sebanding. Nah, untuk kesebangunan syarat-syarat sudah dipenuhi, jadi kesimpulannya adalah persegi panjang A dan B adalah sebangun. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuki materi kongruensi segitiga. Baik adik-adik, adapun pengertian dari kongruensi segitiga ialah kongruensi segitiga merupakan dua buah segitiga yang memiliki ukuran dan sudut yang sama besar. Nah, adapun simbol dari kongruensi ya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, syarat-syarat dari kongruensi segitiga. Itu diantaranya yang pertama, dua segitiga harus memiliki sisi yang sama. Oke, di mana nanti formatnya adalah sisi. Kemudian, yang kedua adalah dua segitiga memiliki sudut dengan dua sisi yang bersesuaian. Nah, apabila dibentuk formatnya yaitu sisi, sudut, sisi. Kemudian, dua buah segitiga memiliki sisi yang sama panjang, diapit oleh dua sudut yang bersesuaian sama besar. Apabila bentuk formatnya yaitu sudut, sisi, sudut. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak akan memberikan contoh sebagai berikut. Nah, diberitahukan bahwa ada segitiga ABC dan segitiga DEF, ya. Nah, kita masuk ke syarat yang pertama, yaitu syarat sisi. Di mana kita coba bandingkan sisi AB itu sama dengan sisi DE. Kemudian sisi BC itu sama dengan sisi EF. Kemudian sisi AC itu sama dengan sisi DF. Ya. Jadi syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian kita ke syarat yang kedua yaitu sisi, sudut, sisi. Ya. Sisi AB itu sama dengan DE. Kemudian
sudut ABC itu sama dengan sudut DEF. Oke? Nah, kemudian sisi BC itu sama dengan sisi EF. Kemudian kita ke syarat yang ketiga, yaitu sudut sisi sudut. Oke? Nah, di mana sudut BAC itu sama dengan sudut EDF. Kemudian sisi AB itu sama dengan sisi DE. Kemudian sudut ABC itu sama dengan sudut DEF. Ya. Jadi syarat yang ketiga sudah terpenuhi. Keseluruhan syarat ini setelah dipenuhi, maka dapat dikatakan segitiga ABC dengan segitiga DEF itu kongruen. Baik adik-adik, tidak terasa ya, waktu berjalan cukup cepat. Dan materi yang kakak bahas telah selesai. Dan kakak harap adik-adik dapat memahami apa yang telah kakak sampaikan tadi. Dan kakak juga mohon maaf apabila dalam menjelaskan tadi kakak ada salah-salah kata. Dan akhir kata kakak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa adik-adik.